yang memberikan kesabaran tanpa tepi, dan siapapun yang telah memberikan kesyukuran tanpa tapi, sejatinya dua perkara itulah yang akan menghantarkan dia pada posisi ketika dia dicintai oleh Allah dan dirahmati oleh Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita dengan menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur dan sebagai hamba yang bersabar. Kalaupun kita mendapatkan setiap ujian, walaupun kita tahu ujian itu sebenarnya hanyalah seujung kuku, adapun nikmat yang Allah berikan kepada kita bagaikan samudra di atas samudra yang begitu berlimpah pada kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur tanpa alasan apapun, karena orang yang beriman tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan kajian panjang kita mentadaburi Al-Quran. Karena sesungguhnya mentadaburi Al-Quran itu merupakan cirinya mereka yang menjadi keluarga-keluarga Al-Quran. Allah menyindir kalau kita termasuk manusia yang tidak pernah mentadaburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa manusia itu tidak mau mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau jangan-jangan hati mereka itu ada gemboknya yang menjadikan mereka tidak tertarik, tidak memiliki dorongan kuat untuk mentadaburi Al-Quran. Ayat ini jelas menjadikan kita mengintrospeksi serta merenungkan serta memberikan refleksi pada kehidupan kita. Kita ini tentunya harus senantiasa mampu mentadaburi Al-Quran. Banyak narasi kehidupan yang kita peroleh betul-betul menjadi petunjuk sekaligus cahaya dalam kehidupan kita ketika kita mampu mentadaburi Al-Quran pada kehidupan kita. Orang yang tidak mentadaburi Al-Quran sepi dari cahaya Allah. Orang yang tidak mentadaburi Al-Quran jauh dari petunjuknya Allah. Dan orang yang tidak mentadaburi Al-Quran sesungguhnya dia tidak mendapatkan petunjuk. Bahkan kebimbangan yang dia dapatkan ketika tidak mentadaburi Al-Quran lebih buruk daripada bingungnya si buta ketika tidak mendapatkan tongkat yang menuntunnya di dalam perjalanan. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya pingin sekali. Kita pingin mentadaburi Al-Quran karena ini merupakan salah satu di antara sifat yang Allah cintai pada kehidupan orang yang beriman. Ketika orang beriman itu memiliki hati yang sehat, ciri khasnya, karakteristiknya, hati yang sehat adalah hati yang mereka senantiasa mentadaburi Al-Quran. Kita akan menuju kepada pembahasan kita, yaitu adalah mentadaburi Al-Quran, dan kita sampai pada ayat yang kedua, surat Al-Fatihah, di mana kita paham surat Al-Fatihah memiliki keutamaan yang sangat besar, memiliki kedudukan yang sangat utama. Bahkan surat ini merupakan surat yang disebut sebagai salah satu syarat diterimanya sholat kita ketika kita membaca di dalam sholat kita 17 kali di dalam sholat wajib. Rasulullah SAW sampai menyampaikan kepada kita, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seseorang apabila ketika dia di dalam sholatnya tidak membaca Al-Fatihah, untuk menunjukkan kepada kita betapa agungnya surat ini pada kehidupan kita selaku hamba, dan betapa pincangnya kehidupan kita, betapa pincangnya kehidupan manusia ketika mereka tidak menyempurnakan kewajiban mereka terhadap Al-Fatihah. Maka ketika kita hari ini akan membahas ayat yang kedua setelah kita membahas Bismillahirrahmanirrahim, mari kita menelusuri dan menyelami tadabur pada ayat yang kedua. Tadabur ayat yang kedua yaitu adalah sebuah ayat yang kita pasti menghafalnya, yaitu adalah membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta. Ini merupakan sebuah ayat di mana setiap hamba ketika membaca ayat ini, maka pada hakikatnya dan sejatinya dia sedang memuji Allah. Makanya siapapun di antara manusia yang membaca ayat yang kedua di dalam sholatnya, maka Allah senang. Lalu Allah menyebut dan membalas ucapan setiap manusia yang membaca ayat ini dengan benar dan khusyuk. Kalau dia membaca ayat ini dengan khusyuk dan ikhlas karena Allah, maka Allah akan menjawab dan memberikan respon jawaban yang sangat indah. Hamidani abdi,
hambaku ini telah memujiku. Artinya Allah betul-betul senang dengan pujian yang diberikan manusia ketika kita memujinya. Dengan salah satunya membaca redaksi ayat yang kita dapatkan pada ayat yang kedua surat Al-Fatihah. Berarti ketika ayat ini merupakan ayat yang langsung disambut dengan respon jawaban dari Allah, di mana kita tidak mendapati ayat-ayat yang lainnya memiliki keutamaan dan mendapatkan respon seindah respon yang kita dapatkan ketika kita membaca ayat yang kedua pada surat Al-Fatihah. Berarti ayat ini betul-betul besar pengaruhnya pada kehidupan, karena ayat ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki pada ayat-ayat yang lain. Kalau kita membaca Alif Lam Mim, agung keutamaannya, tapi Allah tidak memberikan langsung respon dan jawaban. Ketika kita membaca Dzalikal Kitabul La Raiba Fih, kita mendapatkan keutamaan, tapi tidak mendapatkan respon dan jawaban langsung dari Allah. Ketika kita membaca Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim, kita mendapatkan keutamaan membacanya, tetapi kita tidak mendapatkan jawaban dan respon langsung dari Allah ketika membaca ayat itu. Dan itu berbeda kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah langsung menjawabnya, memberikan respon indahnya dengan mengatakan kepada seluruh kehidupan, Hamidani abdi, hambaku ini memujiku. Ini menunjukkan ini berarti ayat yang agung. Makanya saking agungnya setiap ayat, terutama di ayat-ayat yang pertama, kita disunahkan ketika kita membaca Al-Fatihah itu tidak terburu-buru, tetapi memberikan jeda untuk menciptakan suasana dialog antara makhluk yang hina dengan Allah yang sempurna. Itu didapatkan ketika membaca satu persatu ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Makanya kalau kita mendapatkan para guru di dalam tajwid dan qiraah, mereka mengajarkan kepada kita kalau membaca itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti sejenak. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kenapa disunahkan untuk membuat jeda dan wasal dalam satu ayat ketika kita membaca Al-Fatihah? Karena pada setiap ayat-ayat itu terdapat keutamaan yang sangat mega dahsyat. Keutamaan yang sangat luar biasa, di mana Allah memuji dan membalas langsung respon terhadap setiap orang ketika membaca ayat-ayat itu. Indahnya dialog kita dengan Allah. Makanya sholat itu sebenarnya jangan pernah dipersepsikan dan diasumsikan itu adalah beban. Tapi sholat itu pada dasarnya adalah ruang yang Allah berikan kepada manusia berdialog dengan Allah. Dan setiap sholat pada dasarnya memberikan kepada kita pintu keluar dari seluruh masalah dan memberikan kepada kita kunci jawaban dalam setiap persoalan yang kita jumpai ketika kita senantiasa memperhatikan sholat kita. Makanya apapun dosa yang masih kita lakukan, jangan tinggalkan sholat. Kalau ada di antara kita masih makan riba, semoga Allah mengampuni dan membimbing engkau supaya meninggalkan riba, tapi jangan tinggalkan sholat. Kalau ada di antara manusia yang masih berzina, semoga Allah membimbingmu untuk mengetahui betapa kejinya perbuatan zina, tapi jangan tinggalkan sholat. Kalau ada di antara saudara kita ada yang masih minum khamar, semoga Allah membimbingmu untuk bertaubat, tapi jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itulah yang menjadi benteng terakhir pertahanan kita, dan kita tidak tahu di antara sholat-sholat yang dilakukan pada sholat manakah yang nanti akan menjadi sebab Allah memberikan kekuatan kepada fulan yang sholat itu untuk bertaubat dan berhenti dari rangkaian dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan sebelumnya. Nah, inilah yang menjadikan kita harus memperhatikan ini. Kalau ada di antara kita, saudara kita ternyata belum menegakkan sholatnya, jangan pernah putus asa untuk mendoakan. Karena sesungguhnya doa melampaui segala planning, rencana, sekaligus pula segala keterbatasan dan kerapuhan diri kita selaku manusia. Karena berdoa itu merupakan perkara yang bisa mengubah perkara yang mustahil menjadi mustajab, perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin, perkara yang jauh menjadi dekat kalau dia berdoa. Ada sebuah kisah nyata ini layak untuk menjadi sebuah alasan kita untuk kembali mengagungkan masalah doa berkaitan tentang sholat. Karena sebelum saya membahas tentang Alhamdulillahirabbil alamin,
Mungkin di antara para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan siang kali ini ada yang memiliki sebuah unek-unek dan masalah yang mungkin membuatnya sedih. Yaitu mungkin ada yang sedang sedih ketika suaminya belum melaksanakan sholat. Ada yang sedih mungkin orang tuanya belum melakukan sholat. Ada yang sedih ketika anaknya belum melakukan sholat. Semoga kisah yang saya sampaikan ini setidaknya menghibur, sekaligus pula memberi sebuah asa, harapan, bahwasanya masih ada jalan yang kita bisa lakukan dan kita ikhtiarkan. Saya punya teman, ya, dia kakak kelas saya waktu SD. Beliau memiliki orang tua yang tidak melaksanakan sholat. Tapi beliau punya anak yang selalu merisaukan dan gelisah terhadap perilaku bapaknya yang tidak melaksanakan sholat. Bapaknya tidak sholat tapi baik. Banyak kan orang kalau kita menjumpai di masyarakat tidak sholat tetapi kelakuannya, attitude-nya baik. Dan beliau termasuk yang semacam ini. Beliau tidak jahat, tidak zalim, tidak mendolim, tidak berbuat onar, kegaduhan di masyarakat. Karena pada dasarnya secara attitude beliau baik. Tapi beliau tidak sholat. Lah, anaknya selalu merisaukan tentang bapaknya gitu. Kapan bapak saya akan sholat? Bahkan ada satu kejadian, bapaknya ketika membongkar rumahnya itu membangun satu musola di dalam rumah itu. Tetapi ironisnya walaupun bapaknya membangun musola di dalam rumah, karena dulu biasanya orang-orang dulu bapak-bapak kita suka membangun musola karena mungkin belum sadar kewajiban untuk datang ke masjid. Beliau termasuk yang membangun musola di rumah. Tapi hanya membangun saja, tapi tidak pernah beliau mendatangi musola itu untuk melakukan sholat. Anaknya itu sampai membuat coretan-coretan di dalam musola kecil itu. Kapan bapakku sholat? Tapi tulisan itu pun juga tidak pernah terbaca oleh bapaknya. Maka beliau mengharapkan bapaknya sholat dan terus berdoa. Dari SD, SMP, SMA. Beliau terus berdoa, meminta dan memohon supaya bapaknya diberikan hidayah melakukan sholat. Masya Allah ya. Maka perjalanan doanya bukan hanya satu purnama, dua purnama, puluhan purnama dilewati dan dia tidak pernah kehilangan harapan untuk bapaknya supaya bapaknya melaksanakan sholat. Karena beliau tahu betul ini merupakan perkara basic bagi kehidupan seorang muslim. Akhirnya setelah beberapa tahun dilewati untuk terus berdoa, akhirnya satu waktu bapaknya pada waktu hari Jumat yang biasanya tidak pernah pergi sholat Jumat, tiba-tiba meminta sarung, sholat Jumat pergi, melaksanakan sholat Jumat, pulang, lalu mulai melakukan sholat asar, melakukan sholat maghrib, dan itu dilakukan pada saat beberapa waktu sebelum beliau meninggal dunia. Kekuatan doa yang dipanjatkan berubah menjadi sebuah hasil yang luar biasa. Dan akhirnya bapaknya menjadi orang yang menegakkan sholat di sisa kehidupannya. Dan salah satunya saya mengambil sebuah kesimpulan. Salah satunya karena hidayah yang diantarkan anaknya ketika tidak pernah berhenti untuk mendoakan orang tuanya supaya menegakkan sholat. Ini kan penting. Makanya sampai Nabi Ibrahim saja doanya supaya beliau menegakkan sholat dan anak-anaknya, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah keturunanku sebagai yang menegakkan sholat dan terimalah doa-doa. Ini menunjukkan kepada kita, Masya Allah ya, bahwasanya ternyata urusan sholat adalah urusan besar. Karena apapun dosa yang mungkin masih kita lakukan, mungkin masih kita kerjakan, pada dasarnya tetap walaupun dosa itu masih kita kerjakan, jangan tinggalkan sholat. Kita tidak pernah tahu pada sholat manakah nanti yang akan memberikan jalan hidayah kepada kita ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim dan Allah memberikan jalan lurus untuk kita di dalam persoalan sholat itu. Kembali kepada tadabbur, maka alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat yang agung. Jadi kalau nanti kita membaca ayat ini jangan disikapi dengan sikap lalai. Ya, jangan disikapi dengan sikap sekedarnya. Karena sesungguhnya tidak boleh kita memberikan kelalaian dan tidak boleh memberikan sikap apa adanya dan ala kadarnya pada sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah. Karena ayat ini diagungkan oleh Allah dan ayat ini mendapatkan porsi perhatian dari Allah, maka sesungguhnya kita juga harus memberikan perhatian pada ayat ini. Karena sekali lagi,
Kalau engkau membaca dzalikal kitabul la raiba fih, engkau mendapatkan keutamaan tapi tidak mendapatkan jawaban dari Allah langsung. Kalau engkau membaca kalau engkau membaca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, kamu mendapatkan keutamaan tapi ayat ini tidak mendapatkan respon dari Allah langsung. Tapi ketika engkau membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji Allah yang menguasai alam semesta, ketika engkau membaca ayat ini serta merta dan seketika secara otomatis Allah langsung merespon. Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku ini telah memujiku. Dan ini merupakan bentuk Allah memberikan pengakuan kepada orang yang memuji Allah dengan ayat ini. Berarti ini ayat yang besar dan ini merupakan perkara yang harus kita betul-betul koreksi. Banyak di antara kita membaca alhamdulillahirabbil alamin dengan sikap lalai, membaca alhamdulillahirabbil alamin dengan sikap yang tidak khusyuk, dengan sikap tidak menghadirkan hati, tidak menghadirkan segenap pikiran dan jiwanya. Hati-hatilah mulai sekarang. Jangan pernah menganggap sebelah mata ayat ini, karena ayat ini adalah ayat yang agung di hadapan pemilik alam semesta. Setelah kita mengetahui keagungan yang dimiliki oleh ayat ini, mari coba kita bedah, tadabbur dan apa pelajaran yang kita peroleh di dalam alhamdulillahi rabbil alamin. Pelajaran pertama yang kita dapatkan pada ayat ini adalah bahwasanya ayat ini memberikan kepada kita sebuah ibrah. Ayat ini memberikan kepada kita sebuah materi penting pada rumpun ilmu, bahwasanya Allah itu merupakan zat yang paling berhak untuk dipuji. Allah itu merupakan zat yang paling berhak untuk dipuji. Karena sesungguhnya kata alhamdu yang Allah sebutkan ketika berfirman pada ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin, itu berbeda dengan asna, yusni atau asna itu. Ya, karena memuji itu ada asna, yusni, ada hamidah, yahmad. Maka sesungguhnya ketika Allah menyampaikan alhamdu, maka sesungguhnya alhamdu itu merupakan pujian yang diikuti dengan sebuah sikap kecintaan, dengan sebuah sikap ta'dim, pengagungan, dan sebuah pujian yang disertai dengan sebuah keyakinan total bahwasanya Allah merupakan zat yang memang paling berhak untuk dipuji, dengan kesempurnaan nama dan kesempurnaan sifat dan seluruh ketentuan dan perbuatan yang Allah gariskan pada kehidupan alam semesta termasuk kepada manusia. Ya. Jadi poin pertama ini penting. Ini menjelaskan bahwasanya ini pujian itu memang berhak untuk Allah. Dan pujian kepada Allah itu merupakan pujian yang bersifat mutlak. Karena apa? Karena sesungguhnya zat yang paling berhak dipuji itu adalah Allah. Makanya menggunakan kata alhamdu, tidak menggunakan kata asna itu. Walaupun memiliki basic makna yang sama. Alhamdu dan asna itu merupakan arti memuji. Tapi kalau memuji, asna itu tidak disertai dengan pengagungan, tidak disertai dengan kecintaan, tidak disertai dengan pengakuan bahwasanya Allah sempurna di dalam nama, sifat, ketentuan, takdir, dan perbuatan yang Allah miliki. Tapi kalau alhamdu memang mencakup semuanya, dan Allah itu memang berhak untuk dipuji. Makanya jangan muji makhluk, tapi pujilah itu Allah. Kalau kita memuji manusia itu relatif. Dan orang ketika memuji itu pada dasarnya datang dari background dan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang memuji Allah, ada yang memuji manusia hanya karena ingin mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari orang yang dia puji. Artinya dia menjilat. Dia menjadi penjilat. Dia memuji fulan. Lalu walaupun dia menegaskan berkali-kali, saya tidak menjilat. Tapi pada dasarnya ada sesuatu yang dia ingin peroleh di balik jilatan dia. Karena banyak orang yang mereka itu memuji manusia itu belum tentu datang dari hati yang bersih. Dan belum tentu dari sebuah pengakuan yang jujur. Maka sesungguhnya pujian kepada manusia ada yang hanya untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan kalau dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, ataupun ketika dia sudah mendapatkan lebih dari orang yang pernah dia puji, bisa jadi pujian itu berubah menjadi celaan. Makanya pujian kepada makhluk itu sifatnya relatif.
Pujian kepada makhluk itu terkadang tidak bisa konsisten. Karena apa? Karena sifat kelebihan dan kebaikan yang dimiliki manusia tidak selamanya kita bisa mendapatkan itu terus-menerus. Karena apa? Terkadang kita juga menemukan kekecewaan dari orang yang kita puji. Saya pernah memuji seseorang. Ya, saya pernah memuji seseorang, fulan. Saya melihat, oh Masya Allah aktivitas dakwahnya gini-gini. Tapi ternyata seiring dengan waktu saya mendapatkan perkara yang membuat saya kecewa betul dengan orang itu. Saya kecewa betul dengan orang itu. Dan tidak menduga perbuatan itu dilakukan olehnya. Ya. Walaupun saya juga belum tentu lebih baik daripada beliau. Saya mengambil contoh saja. Ini wajar sebagai manusia. Artinya bahwasanya pujian manusia kepada manusia itu berbeda dengan alhamdulillah. Kalau pujian manusia kepada manusia itu tidak bisa bertahan, belum tentu bisa konsisten lama. Berapa banyak orang yang memuji dirimu di waktu musim hujan, tapi dia berubah untuk tidak memuji dirimu di waktu musim panas. Ada orang yang memuji fulan di musim gugur, tetapi tidak memuji fulan di musim semi. Karena pujian kepada manusia itu begitu. Berbeda dengan pujian yang kita berikan hanya kepada Allah. Pujian kepada Allah itu memang betul-betul pujian yang memang Allah layak mendapatkan pujian itu dan Allah memang senang dipuji. Allah paling senang dipuji karena memang pujian itu memang selayak dengan kemahabesaran Allah. Ya. Dan memang Allah itu senang dipuji. Makanya ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah yang tadi kita dapati, ketika kita mendapati seseorang manusia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena Allah senang dipuji, maka Allah menegaskan pujian itu dengan mengulang, memberikan sebuah respon, hamidani abdi, hambaku ini memujiku. Karena memang Allah itu senang dipuji. Dan kenapa Allah senang dipuji? Karena pujian itu layak untuk dirinya dalam segala kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah. Makanya Allah memuliakan orang yang memujinya. Kenapa Allah suka dipuji sih Ustaz? Pertama, la yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Jadi kalau kita ada yang tanya, Ustaz kenapa Allah suka dipuji? Pertama jawabannya Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kitalah yang ditanya. Yang kedua, Allah sangat suka dengan pujian. Kenapa Allah suka dengan pujian itu? Karena sesungguhnya Allah senang untuk dipuji karena sesungguhnya pujian itu untuk menunjukkan hamba itu betul-betul merendahkan dirinya di hadapan Allah. Kenapa? Tidaklah seorang hamba ketika memuji Allah kecuali karena kerendahan dirinya, kerendahan jiwanya kepada zat yang dia puji, yang itu menjadikan Allah itu senang dipuji. Dan Allah berhak untuk dipuji. Makanya Allah juga menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah 243 kan, innallaha ladu fadlin 'alan nas. Allah itu menegaskan Allah itu memiliki keutamaan yang besar pada kehidupan manusia. Allah menjelaskan innallaha ladu fadlin 'alan nas. Allah itu memiliki keutamaan yang banyak di antara manusia. Dan tidaklah Allah menyebutkan firman ini yang ada di dalam surat Al-Baqarah 243 supaya manusia itu supaya semakin paham. Tidak ada yang berhak dipuji kecuali adalah Allah. Ya. Jadi kalau kita memuji Allah itu justru memberikan ketenangan. Karena kita tahu pujian kita kepada Allah itu tidak akan sia-sia. Kalau kita memuji manusia, maka pujian yang kita berikan kepada manusia itu bisa jadi sia-sia. Berapa banyak orang yang menjilat tidak mendapatkan apa yang dia mau. Berapa banyak orang yang mereka memuji secara berlebihan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi siapapun yang dia memuji Allah, maka dia pasti akan mendapatkan sesuatu yang besar. Karena apa? Allah mencintai pujian yang diberikan makhluk kepada dirinya sebagai seorang khalik, dan tidak ada yang mampu membalas yang terbaik pada kehidupan manusia ketika dia melakukan sesuatu yang Allah ridhoi, kecuali yang paling pantas membalas kebaikan itu adalah Allah. Makanya memuji Allah itu merupakan perkara besar. Itu merupakan perkara besar, dan memuji Allah itu merupakan perkara yang Allah cintai dalam kehidupan kita. Makanya akhirnya kan kita mendapati dalam kehidupan ini bagaimana seseorang itu ketika memuji Allah Subhanahu wa taala, orang yang memuji Allah mendapatkan banyak sekali pujian dari Allah. Dan Allah memerintahkan kita untuk
memuji kepada Allah dalam setiap waktu, di setiap pagi, di setiap sore. Allah perintahkan kita untuk memujinya. Berarti dengan memujinya kita akan merasakan bahagia. Kekecewaan yang kita peroleh itu bisa jadi sembuh dengan kita banyak memuji Allah. Dalam proses-proses takdir yang sedang kita hadapi yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita, bisa jadi kekecewaan yang kita rasakan itu bisa terobati dengan kita memuji kembali Allah. Dan Allah paling senang dipuji dari setiap hambanya. Karena pujian itu datang dari makhluk yang merendahkan dirinya, mengakui dirinya, dia mencintai Allah, dia mengagungkan Allah, hingga dia memuji Allah. Makanya menggunakan kata alhamdulillah. Dan itu menjelaskan betapa besarnya keagungan yang dimiliki kepada orang yang memuji. Makanya kalau sudah memuji, terutama pujian yang paling Allah senangi itu kapan? Pujian yang paling Allah senangi itu adalah ketika pujian itu diberikan pada saat kita sedang mendapatkan musibah. Orang mendapatkan musibah, ya, lalu ternyata kita masih memuji Allah, itu pujian yang sangat Allah cintai. Makanya masihkah kita ingat sebuah kisah nyata, sebuah kabar yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi itu menceritakan Innallaha idza ahabba abdan. Kalau Allah itu mencintai seorang hamba, kalau Allah itu mencintai seorang keluarga, satu keluarga, maka Allah itu akan memberikan ujian pada keluarga itu. Kalau Allah mencintai keluarga itu, maka Allah akan menyuruh malaikat maut untuk mencabut nyawa buah hati pada keluarga itu yang paling dicintai oleh keluarga itu. Kalau keluarga itu sudah dicintai oleh Allah, Allah panggil malaikat maut, inza samrota fuadihim, kamu cabut nyawa buah hatinya. Malaikat maut, malaikat yang tidak pernah menyelisihi perintahnya Allah. Mereka turun pada keluarga yang Allah uji dan Allah cintai dan Allah uji. Pada keluarga itu Allah cabut nyawa buah hati yang paling mereka cintai. Setelah dicabut, wafat anak yang mereka cintai yang menjadi buah hati mereka. Malaikat lapor kembali sama Allah. Allah bertanya sama malaikat itu. Allah bertanya kepada malaikat tersebut, ya, ma yaqulu abdi, apa yang dikatakan hambaku itu ketika aku mengujinya dengan memberikan kepadanya kematian buah hati mereka. Maka para malaikat itu bersaksi dan memberikan jawaban, hamidaka wastarja'a, dia tetap memujimu Allah walaupun ujian yang kau berikan berat untuk mereka. Hamidaka, mereka tetap memujimu. Wastarja'a, dan mereka mengucapkan kalimat istirja. Mereka mengucapkan kalimat istirja. Maka Allah senang banget dengan apa yang dilaporkan oleh malaikat itu. Lalu akhirnya Allah berfirman kepada para malaikat yang lainnya, ubnu lahu baitan fil jannah wasammuh baital hamdi. Maka Allah menyuruh para malaikat yang lain, bangunkan untuk keluarga itu sebuah ruangan di surga yang indah, yang begitu tinggi, yang ruangan itu tidak bisa digapai dengan pahala sholat, yang ruangan itu tidak bisa digapai dengan pahala sedekah, yang ruangan itu tidak bisa digapai dengan amalan-amalan yang lainnya, kecuali adalah mereka yang diuji dengan wafatnya anak mereka tetapi tetap memujiku. Lalu namakan ruangan yang kalian bangun itu di surga, namakan dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Rumah pujian. Maka rumah pujian itu salah satu di antara ruangan di surga disebut dengan Baitul Hamdi, yang mana ruangan yang begitu tinggi, begitu indah, begitu dahsyat panoramanya, di mana ruangan itu tidak bisa diperoleh dan dicapai dengan anak tangga ibadah. Tapi sesungguhnya keindahan yang ada pada ruangan itu hanya bisa didapatkan bagi mereka yang ditimpa dengan ujian. Meninggalnya anak mereka tetapi mereka tidak pernah berhenti memuji Allah. Itu pujian yang paling Allah senangi. Ya, makanya kalau ada seseorang kalau bertanya, kapan ya pujian yang paling Allah senangi? Pujian yang paling Allah senangi ketika kamu sedang diuji cobaan, tapi kamu tetap memuji Allah. Makanya Nabi adalah pribadi yang tidak pernah berhenti untuk memuji Allah, kan?
Masa Ustaz? Iya. Nabi itu kalau mendapati keadaan yang menyenangkan, maka Nabi mengucapkan alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat yang Allah berikan sempurna amal soleh yang kita kerjakan. Itu ucapan Nabi. Kapan? Ucapan Nabi ketika mendapati keadaan yang menyenangkan. Tapi ketika Nabi mendapati kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, itu pun juga masih menyebutkan pujian beliau kepada Allah. Makanya orang mukmin itu kalau mendapati kondisi yang tidak menyenangkan, maka ucapannya tetap bertahmid. Alhamdulillah ala kulli hal. Mas, usahamu ditipu ya? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Mas, kamu didolimi ya? Alhamdulillah ala kulli hal. Mbak, kamu kemarin dikomentari dan dibully. Alhamdulillah ala kulli hal. Maka itulah ucapan Nabi ketika mendapati kondisi-kondisi yang tidak beliau harapkan. Tetap memuji. Dan itu mengajarkan kepada kita bahwasanya Nabi apapun kondisinya, mau semi, mau gugur, mau senang, mau susah, maka sesungguhnya Nabi tetap mengatakan sesungguhnya itu menjelaskan kepada kita bahwasanya orang mukmin itu bukan hanya memuji Allah ketika Allah itu senang dipuji dengan seluruh kesempurnaan yang Allah miliki. Jangan hanya memuji Allah ketika lagi senang, tapi pujilah Allah ketika engkau lagi mendapatkan sebuah episode yang tidak kamu harapkan. Episode itu datang, lalu kamu memuji Allah, maka itu akan menjadi sebuah keutamaan besar untukmu. Makanya Baitul Hamdi dibangunkan oleh para malaikat atas perintahnya Allah untuk mereka yang diuji dengan kematian anak, tetapi mereka tetap memuji Allah. Ya, makanya ada sebuah kisah yaitu dari Shaddad bin Aus ya. Shaddad bin Aus ini pernah mendatangi orang yang sedang sakit. Nah, ketika sedang mendatangi orang yang sakit, maka berkatalah Shaddad bin Aus ini bersama temannya kepada orang yang sakit, kaifa asbahta? Kaifa asbahta? Gimana kamu? Harimu ini bagaimana? Kan kamu sakit. Gimana hari-harimu ini? Maka orang yang sakit itu menjawabnya. Orang yang sakit itu mengatakan asbahtu bi ni'matin. Saya alhamdulillah hari-harinya penuh dengan nikmat. Ya. Padahal dia sedang mendapatkan rasa sakit. Tapi dia bisa menjawab asbahtu bi ni'matin. Saya mendapati hariku penuh dengan kenikmatan. Maka langsung Shaddad ini bin Aus itu langsung berkata kepada yang sakit, absyir bi kafaratis sayyi'at wa hatil khataya fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla inni idza ibtalaitu 'abdan min ibadi mu'minan fahamidani ala ma ibtalaituhu fa innahu yaqumu min maj'ihi dalika kayaumi waladathu ummuh min al khataya wa yaqulu rabbi azza wa jalla ana qayyadtu 'abdi wabtalaituhu wa ajru lahu kama kuntum tuzawzana lahu wa huwa sahihun. Maka ketika pada kondisi yang semacam itu, kemudian Shaddad ketika mendapati orang yang sakit itu tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya langsung Shaddad itu berkata, bergembiralah. Kamu memuji Allah walaupun kamu sedang sakit. Maka sesungguhnya orang-orang yang mereka tetap bergembira memuji Allah ketika dia sedang mendapatkan cobaan, maka itu merupakan pelebur keburukan dan penghapus segala keburukan dan menghapus segala kesalahan. Dan sesungguhnya Allah itu, kata Rasulullah, Allah Azza wa Jalla itu pernah berfirman, aku jika menguji hambaku di antara hambaku beriman, lalu ujian yang aku berikan kepadanya menjadikan dia memujiku atas apa yang aku timpakan kepadanya, maka sesungguhnya ketika dia bangun dari pembaringannya, yaitu ketika dia bangun nanti dari tidurnya, waktu dia dibangkitkan, maka Allah akan menjadikan catatan kesalahannya sebagaimana ketika dia baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya dosanya dihapuskan semuanya oleh Allah. Ya. Lalu Allah berfirman kembali, aku telah menahan hambaku dari amal soleh dan aku judia, maka berilah dia ganjaran sebagaimana kalian memberikan atau ganjaran dikala dia dalam kondisi sehat. Artinya juga bukan hanya itu, bukan hanya dihapuskan dosa, seluruh amal soleh yang dia lakukan di waktu sehat tetap Allah akan berikan kepadanya ketika dia sakit, ketika dia memuji Allah walaupun dalam kondisi sakit.
Lah ini menjelaskan kepada kita, ini merupakan salah satu seni interaksi kualitas kita pada kehidupan di mana kita berhubungan dengan Allah. Memuji Allah itu perkara besar. Dan itu menjadi tambah besar keagungannya ketika kita memuji Allah dalam kondisi-kondisi yang berat. Yang ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Ketika hilang apa yang menjadi comfort zone-nya kita, lalu kita memuji Allah, maka pujian itu dihargai oleh Allah dengan harga yang sangat mahal. Karena Allah itu senang dipuji. Allah itu senang dipuji. Dan itu berhak baginya dengan seluruh kesempurnaan yang Allah miliki. Dan pujian kepada Allah itu tidak salah. Pujian engkau kepada fulan bisa jadi salah. Pujian engkau kepada fulan belum tentu kamu akan bertahan pujian itu. Pujian engkau kepada fulan belum tentu benar dan mungkin meleset. Tapi pujian kepada Allah itu tidak pernah salah. Pujian kepada Allah itu bukan transaksi sia-sia yang tidak kembali kepada dirimu menjadi kebaikan. Pujian yang engkau berikan kepada Allah, ketika engkau memuji Allah atas seluruh sifat yang Dia memiliki, atas seluruh kebaikan yang Allah berikan kepadamu, pujian engkau kepada Allah itu transaksinya gede di sisi Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Shaddad bin Aus tadi, maka orang yang senang memuji Allah ketika ditimpa ujian, di satu sisi akan mendapatkan Baitul Hamdi kalau ditimpa ujian dengan kematian anak dan tetap memuji Allah. Di satu sisi orang yang memuji Allah ketika mendapatkan ujian, dihapuskan dosanya sebagaimana hari ketika dilahirkan oleh ibunya. Ya. Maka ini yang menjadikan kita akhirnya bisa mengikuti kan. Makanya kita akhirnya dapati salah satu di antara sifatnya penduduk surga itu memuji Allah ketika dalam kondisi yang berat. Ya. Makanya kita mendapati kisah nyata Abu Kilabah. Masih ingat kisahnya Abu Kilabah? Abu Kilabah ini Masya Allah seorang yang terkenal dan disebut sebagai Ayubnya umat Rasulullah. Ayubnya umat Rasulullah itu Abu Kilabah. Kita mendapati Abu Kilabah ini Masya Allah. Abu Kilabah ini beliau pernah pada satu kisah nyata, dan saya sudah sering menyampaikan kisah tentang Abu Kilabah. Ada seseorang, saya lupa nama, yang dia sedang melakukan perjalanan di pinggir pantai, tiba-tiba mendengar sebuah zikir yang sangat-sangat indah sekali zikirnya. Dan zikir ini merupakan bagian pujian hamba itu kepada Allah. Fulan yang sedang berjalan ini di pinggir pantai untuk menjaga perbatasan ini tiba-tiba mendengar zikirnya seseorang yang mengucapkan dalam bentuk redaksi, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqat tafdila. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqat tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku banyak keutamaan di antara banyak keistimewaan yang lain. Di mana keistimewaan yang aku dapatkan ini luar biasa. Ketika zikir ini terdengar sayup-sayup oleh seorang fulan yang sedang berjalan, maka fulan yang mendengar zikir ini langsung penasaran dia. Siapa ini yang berzikir dengan seindah ini? Ini pasti orangnya luar biasa secara fisik. Karena zikirnya itu menunjukkan seakan-akan merujuk kepada satu makna. Dia memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa secara fisik. Karena doanya Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqat tafdila. Ya. Jadi Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqat tafdila itu, ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberikan kepadaku banyak keutamaan di antara penciptaan yang lainnya. Itu artinya. Makanya orang yang mendengar tuh langsung, wow, Masya Allah ini. Masya Allah ini. Pasti orang ini luar biasa. Dicarilah sumber suara dan pemilik suara itu. Ketika lagi menelusuri sembari sayup-sayup mendengar kalimat dzikir itu terus diucapkan Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Terus dia mengucapkan Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Terus diucapkan. Terus orang itu nyampe akhirnya, dan ketika dia mendapati sumber suara dari pemilik suara itu kaget sekonyong-konyong. Kaget sekonyong-konyong beliau.
Ternyata yang beliau jumpai tidak sebagaimana yang dia bayangkan di dalam benak pikirannya. Ternyata jauh sekali apa yang dia jumpai dengan apa yang dia bayangkan ketika membayangkan kalimat zikir tadi. Ya, ternyata yang dia jumpai adalah laki-laki, matanya katarak, buta, tangannya buntung, ya, kakinya tidak bisa dipakai berjalan, ada tenda yang sudah lusuh, ya, dengan kondisi fisik yang betul-betul kondisi fisik yang menyedihkan gitu, yang membuat dia kaget. Akhirnya fulan ini tanya sama bapak ini, loh, yang menjadikan kamu berzikir dengan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila itu apa? Kamu buta, tanganmu buntung, kakimu pincang. Loh, terus saya menjadikan engkau memuji Allah dengan sempurna, sebaik-baik pujian itu apa gitu loh. Kalau pujian itu diberikan oleh orang yang tinggi, besar, putih, tampan, mengagumkan dengan seluruh kekayaan, mungkin kita bisa secara logika, oh maklum ya lah, oh dia fisiknya luar biasa kok. Lah ini matanya buta, tangannya buntung, kakinya pincang, hanya ditemani dengan sebuah tenda lusuh di sampingnya. Lalu dia bertanya, loh, kok dikirimu itu mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila itu apa alasannya? Maka orang itu menjawab, Abu Kilabah namanya. Abu Kilabah menjawab, bukankah Allah bisa menjadikan aku ditenggelamkan di bumi? Bisa. Bukankah Allah bisa menjadikan aku disambar petir? Bisa. Bukankah Allah bisa menjadikan dan mengirimkan air lautan itu untuk menarikku ke dalam tengah lautan? Bisa. Tapi Allah tidak melakukan itu. Bukankah itu merupakan sebuah kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepadaku? Masya Allah. Terdiam laki-laki ini. Kalau boleh saya memberikan quotes adalah, orang beriman itu memang tidak pernah kehabisan alasan untuk memuji Allah. Orang beriman itu tidak pernah kehabisan alasan memuji Allah. Maka akhirnya beliau sadar, oh ya Allah, ternyata begitulah yang kamu peroleh. Lalu akhirnya mereka ngomong dan laki-laki ini berkata, Abu Kilabah ini berkata, saya punya anak kecil yang selalu membawakan aku air wudhu ketika akan melaksanakan sholat, dan beberapa waktu saya sudah kehilangan anak kecil ini, maka berkenankah kamu untuk mencari? Saya khawatir jangan-jangan dia diterkam dengan binatang buas. Karena beliau kagum dan sudah respect sama orang ini terhadap apa yang beliau dapatkan ilmu ketika mengucapkan alhamdulillah, maka laki-laki ini mengatakan, oke, saya coba carikan orang yang kamu cari, anak kecil itu. Cari, dan ternyata memang anak kecil itu qadarullah, diterkam sama binatang buas. Lalu datanglah laki-laki itu kepada Abu Kilabah, menyampaikan supaya beliau itu sigap, supaya beliau lapang ridho dengan apa yang menimpa kepada anak itu. Dan ketika memang diberitahu anak itu diterkam oleh binatang buas, Abu Kilabah istirja. Lalu tidak lama setelah itu meninggal dunia. Masya Allah. Lalu akhirnya orang-orang pada tahu bahwasanya itu adalah Abu Kilabah, seorang yang luar biasa keimanan dan ketakwaannya. Yang menarik, kisah ini tidak selesai di sini. Kisah ini berlanjut. Ketika malamnya beliau tidur, beliau berjumpa kembali dengan Abu Kilabah. Matanya bercahaya, tangannya begitu kekar, kakinya begitu sigap. Lalu akhirnya laki-laki yang tadi siang berjumpa dengan Abu Kilabah tanya, apa yang Allah lakukan untuk membalas dirimu yang engkau lakukan dalam hidup? Maka Abu Kilabah di dalam mimpi itu diceritakan, Allah menjawab, Allah itu memuliakan aku. Allah memanggil aku dan memasukkan aku ke dalam surga. Sembari para malaikat mengucapkan kalimat untuk memberikan seremoni kepada diriku untuk memasuki surganya Allah. Para malaikat itu menyambut diriku dengan mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kesabaran kalian, dan aku memasuki dan mendapatkan surganya Allah. Masya Allah ya. Itu yang kita dapati. Jadi kata alhamdulillahirabbil alamin yang pertama itu menjelaskan kepada kita, saya, antum
Semuanya dari kita punya Rabb yang sangat senang dipuji. Dan pujian kepada Allah itu pujian yang tidak sia-sia. Pujian kepada Allah itu pujian yang merupakan bagian dari transaksi besar. Karena Allah senang dipuji. Karena ketika kita memuji, kita memberikan mahabbah, cinta. Kita memberikan ta'zim, pengagungan. Kita memberikan kerendahan diri kita di hadapan Rabb yang kita cintai. Dan pujian kepada Allah itu mutlak, tidak meleset. Pujian kita kepada manusia meleset. Pujian kita kepada manusia karena kita tidak tahu keburukan dan aibnya yang ditutupi oleh Allah. Pujian kita kepada manusia karena kita tidak tahu sisi-sisi gelapnya dia ketika kita memuji dia. Tapi pujian kita kepada Allah itu pujian yang tidak ada aib, tidak ada sisi gelap, tidak ada sisi kesalahan, tidak ada sisi kekurangan pada dirinya Allah. Dan ketika kita memujinya, Allah itu senang. Allah ridho. Dan kalau kita sudah membuat ridhonya Allah, kalau engkau sudah membuat gembiranya Allah, kalau engkau sudah berhasil menjemput ridhonya Allah ketika engkau memujinya, maka sesungguhnya pujian itu akan berakhir dengan banyak kebaikan yang kita peroleh pada kehidupan. Itulah pujian yang kita berikan sama Allah. Ya, makanya sifat yang pertama itu. Di sisi yang lainnya yang juga kita harus paham adalah sesungguhnya beda dengan manusia. Manusia itu jangan dipuji. Makanya sesungguhnya kenapa manusia itu tidak sebagaimana Allah. Pujian yang kita berikan kepada Allah itu tidak membuat bahaya Allah. Ini yang kedua. Jadi pujian yang kita berikan kepada Allah itu tidak membahayakan Allah. Karena tidak ada kekurangan dalam dirinya Allah. Ya. Ini lalu kita kaitkan konteksnya ketika kita bicara kepada pujian manusia. Kenapa kita mendapati di dalam diri kehidupan kita berinteraksi jangan memuji orang? Karena pujian yang kita berikan sama manusia itu berbeda dengan pujian yang kita berikan kepada Allah. Pujian kepada Allah itu tidak membawa apapun bahaya kecuali akan berbalik menjadi sebuah keridhaan yang Allah kirimkan untuk kita. Adapun pujian manusia kepada manusia justru itu membahayakan. Makanya para ulama mengatakan sesungguhnya pujian manusia kepada manusia itu membahayakan. Kenapa? Setidaknya pujian itu akan membuat seseorang merasa jumawa dan sombong. Ya. Pujian itu akan menjadikan seseorang itu menjadi sombong ketika seseorang itu memuji. Ya. Jadi orang yang kemudian dipuji itu akhirnya bisa menciptakan kesombongan bagi orang yang dipuji itu. Dan bisa jadi kepujian yang diberikan itu akan justru menjadikan dia lalai. Lalu akhirnya dia terus haus dengan pujian manusia itu. Lalu akhirnya dia terus mengejar pujian, dan mengejar pujian, yang akhirnya merusak tugas utamanya dia sebagai manusia, di mana tugas utamanya adalah mencari ridhonya Allah. Makanya orang yang beriman itu tahu, kalaupun kita memuji fulan, jangan memujinya di depan dia langsung. Pujian kita kepada orang secara langsung itu justru secara tidak langsung kita menikam dengan pisau ke dalam hatinya yang bisa merusak kebaikan hidupnya ketika kita memuji. Makanya sampai ketika seseorang itu dipuji, sampai ada sebuah perintah dalam sunnah, kalau engkau sering dipuji maka taburkanlah pasir, fahsu at-turafi wajihi, kamu taburkanlah pasir di wajah orang yang memujimu. Kenapa kok sampai ada semacam ini? Bukan berarti nanti harus letterlek yang memahami riwayat ini, tapi kenapa ada sebuah perintah supaya kita menaburkan pasir di mata orang yang memuji kita, untuk menunjukkan kepada kita salah satu kebaikan kita itu kalau kita tidak memuji orang secara langsung, dan salah satu kebaikan kita itu kalau kita tidak mendapatkan pujian langsung. Wahai engkau para penuntut ilmu, kalau engkau tahu betul tentang ini, maka engkau tidak akan mudah-mudahan untuk kemudian memuji orang. Kalaupun kamu memang sangat kagum sama fulan, sama fulana, pujilah dia di belakangnya. Atas apa yang kamu respect dari apa yang kamu lihat dari dirinya. Tapi jangan memujinya secara langsung. Makanya doa orang kalau dapat pujian itu apa? Ya. Orang kalau dipuji itu akhirnya dia berdoa itu apa? Doanya adalah
Orang kalau dipuji itu dia berdoa itu adalah waqfirli bima la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya. Makanya doanya sunnah. Ini bagi yang suka dipuji. Kalau kita dipuji, makanya doanya apa? Kalau kita dipuji itu doanya, kalau kita dipuji itu Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan hukum saya dari pujian mereka kepada diriku. Karena banyak orang yang nanti itu justru akan mendapatkan adab gara-gara pujian manusia terus. Makanya pujian hari ini tuh orang memuji itu banyak sekali faktor yang melatar belakangi dia memuji. Makanya akhirnya apa doanya kalau kita dipuji? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau menghukum aku ya Allah terhadap pujian mereka. Waghfirli bima la ya'lamun. Ampuni saya terhadap apa yang mereka tidak ketahui dari sisi gelap dan aibnya saya itu. Ampuni saya ya Allah. Mereka muji itu karena mereka nggak ngerti aib saya. Coba kalau mereka ngerti aib saya, mereka tidak akan memuji. Waghfir waj'alni khairam mimma yadhunnun. Lalu kemudian dikatakan oleh orang itu waj'alni khairam mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku jauh lebih baik dari apa yang kamu sangkakan. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka sangkakan kepada diriku. Jadi ternyata kalau manusia itu dipuji malah membutuhkan Allah. Kalau Allah dipuji tidak membutuhkan siapapun, karena sesungguhnya Allah itu qayyum. Allah tidak membutuhkan siapapun, tetapi justru Allah itu tempat bergantungnya, as-samad bagi setiap manusia. Makanya akhirnya ketika seseorang itu dipuji, akhirnya kalimat ini diucapkan. Kenapa? Karena pujian kepada manusia itu berbahaya bagi manusia yang dipuji. Akan menciptakan kesombongan, akan menciptakan bagaimana poros hatinya, kompas jiwanya, akhirnya selalu merasa butuh dengan pujian. Kenapa? Pujian itu adiksinya kuat, yang membuat kecanduan itu menjadi besar. Ya. Makanya akhirnya itu yang menjadikan akhirnya kalau kita berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli bima la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun, itu kita berikan untuk menunjukkan luar biasanya manusia itu kalau dipuji sebenarnya nggak pantas dipuji. Makanya manusia kalau dipuji, kalau dia tahu, dia minta tolong sama Allah supaya apa yang disangkakan manusia kepada dirinya itu dia meminta sama Allah, dia dijadikan lebih baik daripada yang disangkakan. Makanya beda dengan kultur yang dibangun orang barat, orang yang tidak beriman sama hari akhir. Orang yang tidak beriman hari akhir itu selalu haus dengan sebuah eksistensi. Orang kalau tidak beriman hari akhir itu selalu haus dengan eksistensi. Makanya akhirnya apa? Tombol like itu selalu ada. Kenapa? Pada dasarnya, itu cara kita memberikan eksistensi dan merespek manusia. Memang betul. Kita butuh eksistensi, tapi juga kita harus paham. Ya, kalau kita mendapatkan pujian secara berlebihan, pada dasarnya sebagaimana gula yang terlalu banyak untuk tubuh. Bukannya tubuh tambah kuat, tubuh hancur kalau sudah terlalu banyak gula. Darahnya jadi manis, semuanya jadi manis, dan akhirnya berakibat fatal. Pujian itu kayak gula. Makanya kalau kita paham sunnah, maaf kalau kita ketemu orang gak banyak memuji orang, ya memang kita paham sunnahnya. Lalu akhirnya ketika kita memahami bahwasanya pujian itu kayak gula yang bisa merusak, jangan terlalu banyak memuji. Dan siapapun yang masih sering dipuji sama orang, mintalah tolong sama Allah supaya pujian itu tidak membunuhmu. Ya. Makanya kan kita mendapati ya, yang membunuh kita itu tidak selalu yang pahit-pahit saja, tapi yang manis pun terkadang bisa membunuh kita. Maka itulah ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, tadaburnya luar biasa ayat ini. Pujilah Allah. Allah senang dengan pujian. Pujilah Allah. Tidak ada yang sia-sia memuji Allah. Pujilah Allah karena dia berhak untuk dipuji, di mana Allah tidak memiliki celah setitik pun dengan kekurangan. Pujilah Allah.
karena engkau akan dimuliakan oleh Allah berdasarkan pujian yang tulus yang engkau berikan kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kajian kita tadabbur surat Al-Fatihah kepada Mas Sabto. Insyaallah, jazakumullah khair Ustaz. Alhamdulillah. Ternyata bersyukur juga ya banyak orang yang nggak suka memuji anak ya Ustaz. Karena kalau antum dipuji juga kelihatannya nggak hafal doanya. Tadi doanya apa? Kalau dipuji. Padahal tadi Ana juga udah tempelin sih Ustaz. Apa Ustaz? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waqfirli wa ma la ya'lamun waj'alni mimma yazunun. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Ustaz, ini pertanyaan langsung. Saya punya murid yang hafal doa. Masya Allah. Ustaz, ada yang bertanya. Ini langsung ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah menyebutkan kebaikan-kebaikan seseorang termasuk memuji Ustaz? Ya, antum kalau menyebutkan kebaikan-kebaikan orang itu kategorinya memuji nggak, akhi? Ya karena kalau menyebut kebaikan karena emang sesuai fakta ya kadang ya, tapi jarang sih maksudnya menyebutkan secara langsung karena sudah mungkin sudah tahu ilmunya ya, alhamdulillah emang jarang di depan orang. Kalau misalkan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang malah saat ketika orang itu udah meninggal atau wafat, nah menyebutkan kebaikan-kebaikan banyak kebaikan orang yang sudah meninggal gitu. Menyebutkan kebaikan itu bisa bagian dari memuji. Kalaupun kita harus menyebutkan kebaikan seseorang, maka sebutkanlah kebaikan dia tidak di depan dia langsung, itu jauh lebih baik. Katanya bergema, Ki. Oh, bergema. Ya, enggak apa-apa buat tim di sini. Antum teruskan. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya ini kalau misalkan ada yang mau bertanya langsung boleh raise hand, insyaallah kita akan kasih kesempatan untuk bertanya langsung dengan Ustaz, atau mungkin yang di IG boleh komennya boleh di... Bu Ani belum muncul. Bu Ani sudah. Nah, ini pertanyaan selanjutnya lewat KNI Ustaz. Alhamdulillah baru saja Jumat kemarin saya mendapatkan musibah Ustaz. Semoga dengan bertanya pada Ustaz merupakan jalan dari Allah untuk melegakan hati saya. Mohon jawaban dan nasihatnya Ustaz. Jika saya mendapati ada karyawan saya yang tidak amanah, karena dia sudah 2 kali ini ketahuan mengambil uang penjualan toko. Saya tahunya karena sebelum closing atau sudah mengetahui jumlah uang yang harus disetor. Ternyata saat setor Jumat kemarin kurang 100.000. Dan seketika saya spontan bertanya, uang 100.000 yang satu lembar kemana? Jawabannya nggak ada uang 100.000, adanya cuma 50 ribuan. Sampai minggu ini saya belum bertindak apa-apa, saya memilih untuk diam. Saya berdoa untuk meminta ampunan, saya tunggu saja biarlah Allah yang memberi hidayah kepada karyawan saya. Pertanyaan saya, sudah benarkah sikap diam saya? Atau saya harus menegur, harus memberitahu kalau saya tahu dia mencuri, atau bagaimana Ustaz? Bagaimana cara saya menyikapi karyawan yang tidak amanah? Ya begini akhi, antum kan juga kita nggak bisa memastikan apakah itu betul-betul pencurian ataukah tidak. Kita banyak sekali mendapati terkadang report atau laporan yang diberikan itu ketika ada banyak barang keluar, terkadang memang terselip beberapa hal yang menjadikan jumlah penyetoran tidak sempurna. Nah, sebelum antum memutuskan apakah itu pencurian, antum yakin tidak? Atau bisa jadi karena memang betul-betul beliau sudah berusaha, memang tidak mencuri, tapi memang ada sesuatu yang trouble di sistemnya, atau mungkin ada yang udah enak.
Halo, Mas Sabto. Tidak bagus. Recording in progress. Halo. Beberapa hari ini memang ada gangguan koneksi di area Bekasi ya, Pak. Kita juga beberapa hari turun hujan terus nih, Masya Allah. Ya, boleh dilanjutkan Ustadz yang tadi soal apa namanya yang mungkin menyangka itu pencurian, boleh disambung kembali. Dan insya Allah masih ada. Udah tadi udah saya sampaikan, Mas. Jadi harus di. Oh, jadi memang kita harus pastikan apakah itu memang pencurian ataukah memang ada hal-hal yang tidak atau hal-hal yang sifatnya itu memang secara sistem dia itu nggak rapi sehingga akhirnya laporan-laporan yang diberikan itu terkadang akhirnya ada beberapa yang jatuh. Pengalaman aja Mas Sabto nih saya tanya. Mas Sabto kalau memberikan laporan kadang-kadang ada selisih nggak Mas? Ada, biasanya itu makanya butuh 1-2 orang buat teman. Iya. Dan kita nggak bisa kan, saya langsung mengatakan sama Sabto nih, Sabto antum